Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Perkenalkan nama saya Robo Adansa. Dan saya Rapan Dodo Elgimari. Dan saya Arya Renanta. Dan saya Pan Parezi. akan menjelaskan tentang sistem pneumatik. Check it out. Halo geng, perkenalkan saya Robo Adansa. Saya akan menjelaskan apa sih sistem pneumatik itu. Sistem pneumatik itu berasal dari kata Yunani yang berarti udara atau angin. Semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan satu kerja disebut dengan sistem pneumatik. Dalam penerapannya, sistem pneumatik banyak digunakan sebagai sistem automasi. Penggunaan sistem pneumatik antara lain sebagai berikut: pencekaman benda kerja, penggeseran benda kerja, pengaturan posisi benda kerja, pengaturan arah benda kerja. Kelebihan sistem pneumatik dan kekurangan sistematik. Apa sih kelebihannya? 1. Fluida kerja mudah didapat dengan ditransfer. Dapat disimpan dengan baik, bersih dan kering. Tidak peka terhadap suhu. Aman terhadap kebakaran dan ledakan. Tidak diperlukan pendinginan fluida kerja. Sederhana, mudah, murah. Kekurangan sistem pneumatik antara lain ketermanfaatan, gangguan suara, kebisingan, kelembaban udara, bahaya pembekuan, kehilangan energi kalor, pelumasan udara, bertekanan, gaya tekan terbatas. Komponen sistem pneumatik. Yang pertama, kompresor. Apa sih kompresor itu? Kompresor digunakan untuk menghisap udara di atmosfer dan menyimpannya ke dalam tangki penampung atau receiver. Kondisi udara dalam atmosfer dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Menurut Sularso dan Haru Tahara, kompresor adalah mesin untuk memanfaatkan udara atau gas. Kompresor udara biasanya menghisap udara dari atmosfer. Namun ada pula yang menghisap udara atau gas yang bertekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Dalam hal ini kompresor bekerja sebagai penguat booster. Bagaimana sih prinsip kerja kompresor? Prinsip pekerjaan dari kompresor itu ialah kerja kompresor udara hampir sama dengan pompa ban sepeda dan mobil. Ketika torak dari pompa ditarik ke atas, tekanan yang ada di bawah silinder akan mengalami penurunan di bawah tekanan atmosfer, sehingga udara akan masuk melalui celah katup kompresor. Oil and water trap. Fungsi dari oil and water trap adalah sebagai pemisah oli dan air dari udara yang masuk dari kompresor. Jumlah air persentasenya sangat kecil dalam udara yang masuk ke dalam sistem pneumatik, tetapi dapat menjadi penyebab serius dari tidak berfungsinya sistem. 2. Dehydrator. Fungsi unit ini adalah sebagai pemisah kimia untuk memisahkan sisa uap lembab yang mana boleh jadi tertinggal waktu udara melewati unit oil and water trap. The air filter. Setelah udara yang dikompres melewati unit oil and water trap dan unit dehydrator, akhirnya udara yang dikompresi akan melewati filter untuk memisahkan udara dari kemungkinan adanya debu dan kotoran yang mana mungkin terdapat dalam udara. Pressure regulator. Sistem tekanan udara siap masuk pada tekanan tinggi menambah tekanan pada bilik dan mendesak beban pada piston. Resistor adalah tipe dari pengontrol klep yang digunakan dalam sistem pneumatik. Yang bisa digunakan ada dua tipe, yaitu tipe Orvis dan variable pressure.
Komponen sistem pneumatik. Sistem pneumatik terdiri dari beberapa tingkat yang mencerminkan perangkat keras dan aliran sinyal. Beberapa tingkatan membentuk lintasan kontrol untuk aliran sinyal mulai dari sinyal masuk menuju sinyal keluar. Komponen utama, sistem pembangkit udara terkompresi atau kompresor, cooler, dryer, tangki penyimpanan. Unit pengelola udara atau filter, regulator tekanan, dan fluid receiver. 3. Katup sebagai pengatur arah, tekanan, dan aliran fluida. 4. Akuator atau energi fluida menjadi energi gerak. 5. Sistem perpipaan. 6. Sensor dan transducer. 7. Sistem kendali dan display. Susunan sistem pneumatik. 1. Satu daya atau energi supply. 2. Elemen masuk atau sensor. 3. Elemen pengelola atau prosesor. 4. Elemen kerja atau aktuator. Pengertian katup dan aktuator pneumatik. Pengertian katup pneumatik adalah perlengkapan pengontrol ataupun pengatur baik untuk mulai start dan berhenti stop arah aliran angin. Pengertian akuator. Bagian keluaran untuk mengubah energi supply menjadi energi kerja yang dimanfaatkan. Sinyal keluaran dikontrol oleh sistem kontrol dan aktuator bertanggung jawab pada sinyal kontrol melalui elemen kontrol terakhir. Macam-macam aktuator. Antaranya ada SAC, single acting cylinder, dan DAC, double acting cylinder. Pengertian CAC, single acting cylinder adalah silinder kerja tunggal mempunyai seal piston tunggal yang dipasang pada sisi suplai udara bertekanan. Pembuangan udara pada sisi batang piston silinder dikeluarkan ke atmosfer melalui saluran pembuangan. Jika lubang pembuangan tidak diproteksi dengan sebuah penyaring, akan memungkinkan masuknya partikel halus dari debu ke dalam silinder yang bisa merusak sel. Sedangkan pengertian dari DAC, double acting cylinder, adalah silinder kerja ganda sama dengan silinder kerja tunggal, tapi tidak mempunyai pegas pengembali. Silinder kerja ganda mempunyai dua saluran, ada saluran masukan dan saluran pembuangan. Silinder terdiri dari tabung silinder dan penutupnya, piston dengan seal, batang piston, bantalan, ring, pengikis, dan bagian penyambungan. Sekian penjelasan dari kelompok 6 tentang sistem pneumatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.